Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga berbahagia dan semoga sejahtera. Video saya ini tentang motivasi hidup. Bagaimana supaya hidup kita ini selalu dalam keadaan bahagia, tenang, senang dalam arti bisa menikmati hidup, semangat terus berkarya, berpikir positif, dan yang terpenting selalu mensyukuri, mampu untuk mensyukuri hidup kita. Terus Bu, ini loh Pak, saya mau tanya. selalu bahagia? Monggo, yang tanya nopo? Mau tanya, kenapa sih hidup itu selalu ada ujian? Kadang berat sekali untuk menjalaninya. Nggih, ujian nggih. Pertanyaan saya. Sekarang saya balik bertanya. Bu, kinten-kinten menurut umum biasanya niku ujian riyin, ujian dulu apa proses pembelajaran dulu? Pembelajaran dulu. Nah, kalau kita tahu, kalau kita memahami bahwa hidup ini adalah pelajaran, berarti kita ini sebenarnya dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran bukan teng sekolahan, tapi ini proses pembelajaran dari Allah, dari Tuhan. Kan sudah kita ketahui ya bahwa hidup adalah pelajaran. Nah, setiap hari ini kita dapat pelajaran. Cuman pelajaran ini kita pelajari, kita perhatikan, kita simak, apa kita tidak merasakan bahwa setiap hari ini kita dapat pembelajaran, dapat pelajaran. Kita ini dididik oleh Tuhan. Kita ini diproses, ya kan, untuk supaya lebih apa ya lebih matang lagi, lebih dewasa lagi, lebih pintar lagi, lebih memahami lagi hidup ini. Nah, seperti di sekolahan, ya ibaratnya kalau di sekolah ya, ada proses pembelajaran sampai triwulan, sampai 3 bulan baru ada ulangan triwulan. Ada yang proses pembelajaran itu sampai 6 bulan, terus baru diadakan ujian atau ulangan semester. Nah, kalau kita pahami hidup itu ya nggak ada bedanya. Kita dapat pembelajaran, hidup adalah pelajaran, kita peroleh terus pelajaran dalam proses pembelajaran oleh Allah, oleh Tuhan. Itu dalam kurun waktu tertentu, terus kita diberikan ujian. Nah, sama seperti anak-anak yang mengikuti pelajaran dengan baik, selalu memperhatikan, dia senang mendapatkan pelajaran itu, terus dia pelajari di sekolah, di rumah, ya kan? Nah, anak-anak yang pandai itu senang dengan ujian. Tapi yang mereka tidak memperhatikan setiap ada guru menerangkan, diberi pelajaran tidak pernah dipelajari, tidak pernah diperhatikan, tidak disimak. Terus bagaimana? Mereka kaget, mereka bingung, mereka takut, tapi mereka yang punya prestasi, sekolahnya sungguh-sungguh, mereka siap. Bahkan ada anak-anak yang cerdas, itu malah menunggu ujian. Begitu diumumkan ada ujian, mereka dengan sukaria karena sudah ada persiapan. Mereka mampu untuk menjawab ujian itu. Dia yakin mampu menjawab ujian itu, bahkan ditunggu. Sama seperti hidup ini. Mereka yang benar-benar memahami hidup, mempelajari hidup, setiap pelajaran, setiap apa yang dia alami, setiap kejadian yang terjadi. Jadi begitu ada ujian dari Allah, dia siap. Ya itulah sebenarnya
ujian itu dimaknai dengan sederhana. Jadi kalau kita ini mengambil pelajaran, hidup ini adalah pelajaran, ya otomatis kita tidak bisa menghindari ujian. Pasti ada ujian. Yang sebenarnya katanya ujian ini untuk mendewasakan kita sesuai dengan proses bertambahnya usia kita. Selalu bertambah, ada ujian-ujian selalu datang. Yang kedua, untuk ketangguhan kita, untuk keimanan kita sampai seberapa. Tapi pada ngarani ku ya otomatis saja, itu konsekuensinya. Kalau kita ini hidup di dunia ini di dalam proses pembelajaran, ya pasti kita akan mendapatkan ujian dalam kurun waktu tertentu. Terus kedua begini Bu, ngeten nggih, kedua. Terkadang kita ini menganggap ujian itu negatif. Terasa hidup ini mendapatkan atau mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Sebenarnya hidup kita ini kan bukan kita aja. Dalam diri kita ini kan banyak makhluk-makhluk yang kita bawa. Ya kan, perangkat-perangkat kita ini adalah bagian kita. Mereka punya hak. Kayak seperti kesabaran. Kesabaran ini juga milik Tuhan, milik Allah. Jadi kesabaran ini punya hak hidup. Dia punya hak untuk tampil. Nah, ketika Tuhan memberikan ujian, otomatis supaya sabar ini munggah. Supaya sabar itu oleh bagian. Keikhlasan, juga keikhlasan kita ini punya bagian, punya peran. Di mana kehidupannya ya ketika tidak sesuai dengan nafsu kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Selama ini hidup kita ini selalu diambil oleh nafsu, selalu didominasi oleh nafsu. Seakan-akan hidup ini harus selalu dalam keinginan kita. Apa sih tak pingin ya? Ternyata hidup ini bukan karena kita, semua adalah kekuasaan Allah, kehendak Allah. Mau tidak mau, siap tidak siap, sesuatu pasti datang kepada kita. Yang kita inginkan atau yang tidak kita inginkan, yang enak atau yang tidak enak. Nah, ketika yang enak-enak toh, itu kan berarti sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan nafsu kita. Lah apa nafsu tok bagian awake dhewe? Apa nafsu tok sing makhluknya Tuhan? Kan gak nafsu tok, ono ikhlas. Nah, ikhlas ini kan berlawannya dengan nafsu. Kalau nafsu apa yang diinginkan, kalau ikhlas kan enggak. Ikhlas ini sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan nafsu, tidak bagiani nafsu, terbalik, sesuatu yang tidak kita dapatkan. Nah, ikhlas ini akan memerankan aplikasi energi ikhlas ini akan kita rasakan. Kita nggak bisa mengeluarkan ini, memberi bagian ini. Tuhan yang memberikan dengan ujian yang tidak sesuai dengan keinginan. Kayak bertolak kayak benturan. Padahal kalau kita sadari, ya kita bawa ini bukan nafsu tok, bukan sing karep-karep tok. Lalu ikhlas. Nah, ikhlas ini akan keluar, akan tampil ketika ada yang datang pada diri kita ini yang tidak sesuai. Kesabaran ini energi aplikasi makhluk ini. Nah, kapan sabar ini akan muncul? Kalau tidak didatangkan, ya kan, medianya, bagiannya, objeknya. Ya, sabar ini juga tidak sesuai dengan keinginan kita, sesuatu yang jauh dari keinginan kita. Malah yang bukan keinginan kita. Nah, sabar ini muncul. Nah, munculnya ini dari sesuatu ya keadaan yang namanya ujian itu. Nah, Tuhan itu adil. Jadi semua milik Allah ini diberi hak yang sama untuk tampil. Nek bahasanya saiki diunggah. Jadi energi yang namanya kita ini kan aplikasi ya. Sabar ini bisa kita rasakan, tapi nggak tahu wujudnya. Tapi bermainnya luar biasa. Nah, ini aplikasi, energi.
Nah, Tuhan itu adil. Jadi sabar ini diberi hak untuk tampil, keikhlasan diberi hak untuk tampil, keyakinan diberi hak untuk tampil, keyakinan diberi hak untuk tampil. Dia juga diberikan hidupnya, merasakan bagian hidupnya ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Tapi kalau sesuai dengan keinginan itu namanya nafsu nih sing memainkan. Ya enak ae. Karepe nafsune aku kudu. Nah, karepe nafsune mendominasi ngepek kabeh awake dhewe. Padahal awake dhewe iki bukan bagian nafsune tok. Bukan bagian pikiran tok. Ya banyak perangkat kehidupan yang kita bawa ini. Nah, cuman persoalannya selalu diukur, manusia ini diukur oleh nafsunya, keinginannya. Akhirnya sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya terus menerus datang bertubi-tubi. Akhirnya kita merasa sesuatu yang nggak enak bagi kita. Karena ini milik Allah. Allah ini adil. Dia memberi hak yang sama dan kewajiban yang sama dalam wujud diri ini yang banyak perangkat yang niku wau sing kula sampekno Bu, nafsu, sabar, ikhlas, ridho. Sedaya niku wonten buktine awake dhewe saged ngraosaken nggih to Bu? Njenengan saged ngraosaken to? Nggih. Nah, niku berarti niku ada, niku bagian kita, niku milik Allah. Jadi Allah adil memberi hak yang sama. Cuma kadang-kadang manusia ini tidak mengabaikan itu, tidak memikirkan sampai ke situ, tidak memperhatikan sampai ke situ. Tapi secara umum, ujian itu kenapa ada? Karena ujian itu adalah konsekuensinya dari apa dalam hidup ini adalah proses pembelajaran. Jadi kita hidup ini ada proses pembelajaran, dapat pelajaran dalam sekian waktu, terus baru di situ ukuran nih. Kita ngambil pelajaran apa enggak? Mau ngambil pelajaran enggak ngambil pelajaran tetap ujian. Ya sama, anak sing duwablek di sekolah niku duwablek bawa wedi, wis gak ngreken cuek, wis nureken ya tetep oleh ujian. Cuma bedane nek anak sing golongane sing ngono mau nek ana ujian gak dipingini. Nono ulangan gak dipingini. Nek iso kan ulangan. Nono ulangan bingung. Nek ono ulangan males. Tapi nek sing bagian anak-anak yang mengerti bahwa mereka ini adalah sekolah dan mereka ini sekolah dengan baik, semua dijalani dengan baik, mereka lebih siap, lebih tenang. Bahkan sing kula sanjang mau sebagian ada yang memang menunggu. Nah, orang-orang yang memahami itu pun juga ada yang menunggu. Karena itu juga wujud bentuk perhatian Allah. Karena untuk diri kita sendiri, pendewasaan, naik kelas, ya kan, naik derajat kita, ya kan. Nah, kita diuntungkan sebenarnya. Kita diuntungkan oleh Allah, selalu dalam perhatian Allah, selalu dalam kasih sayang Allah. Ngoten Bu, terus pelajaran itu sebenarnya juga petunjuk. Setiap kita alami ini adalah kita mendapatkan pelajaran, kita mengalami pelajaran, apa yang kita lihat pelajaran adalah petunjuk. Kita ini diberi petunjuk terus oleh Allah, diberi pengetahuan terus oleh Allah. Segala macam. Akhirnya kita siap dong kalau ada ulangan. Pasti siap kan kalau ada ulangan, ada ujian, ya kita kerjakan mudah. Kita dengan tenang, selalu dalam wujud syukur, selalu dengan keikhlasan. Karena sebenarnya kalau kita berhasil, ya keikhlasannya itu yang naik, yang keluar. Akhirnya kita merasakan ikhlasnya main dalam diri kita. Bukan hanya selama ini yang kita tidak paham, isinya pikiran tok, main nafsu tok, pokoknya bagian-bagian itu tok. Ini ikhlas kita. Sabar, ridho. Nah, disitulah sebenarnya kalau kita pahami kenapa hidup ada ujian. Terus pun Ibu pun paham? Yes, paham Pak sakmenika. Sementara niki mawon kan petang-petake. Nggih, nek pun paham, nggih ngoten niku. Supaya awake dhewe iki lebih lega nggih, lebih ikhlas ketika
ujian. Tapi semua harus sebagai nopo nggih niki wau jenengan perhatiakan, jadi benar-benar dibuka sedaya dalam diri kita ini, termasuk hati kita harus kita buka supaya kita selalu bisa membaca, ya kan, apa yang pelajaran kita dapatkan, supaya itu juga menjadi petunjuk bagi kita, ya kan. Berarti kita ini kalau dididik oleh Tuhan, ya diberi pembelajaran itu, kita ini luar biasa. Jadi sebagai hamba Allah ini yang selalu siap, yang selalu dalam kondisi tenang, bahagia dalam keadaan walaupun ujian. Nah memang ini tidak mudah, tapi saking mriki jenengan kita benar-benar jangan disia-siakan hidup ini, karena setiap hari kita dapat pelajaran. Ngoten nggih? Ya itulah sahabat-sahabat, saudara-saudara, apa yang saya pahami saya sampaikan. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa menjadi berguna dan bermanfaat bagi sedoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.